Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di 35 Malang. Kali ini akan kita bahas tentang membuat mixer sederhana, intinya di gain dan tone. Jadi dua komponen ini, gain dan tone, akan saya beri contoh pembuatan komponennya, gambarnya, skemanya nanti juga kami akan tunjukkan cara merakitnya. Marilah kita lihat gambar skema diagramnya dulu. Kita lihat di papan tulis. Bisa. Baiklah, akan saya gambar. Ini adalah kita gambar dulu rangkaian gain, ya. Jadi rangkaian gain itu kita menggunakan operasional amplifier, ya. Seperti ini. Kita masukkannya ada plus, ada minus. Nah, gain itu adalah, saya balik saja di sini ya. Kita membuat gain sederhana semacam ini. Ini, ya. Jadi kita pilih di sini, ini ada input. Kita membuat inputnya balan. Jadi nanti kalau Anda tidak kepingin balan, ya berarti input plusnya ini yang digroundkan. Ini sudah saya simulasikan di komputer, sehingga Anda bisa membuat rangkaian sederhana hanya dengan menggunakan satu IC dengan hasil yang betul-betul optimal. Jadi ini ada dikasih 1 kilo ohm. Ini 22K. Ini VR-nya bisa kalian pilih. Kalau gain-nya kepingin tinggi, berarti ya AB-nya ini sama dengan R feedback ini dibagi ini R input, ya. Jadi R inputnya ini, R inputnya yaitu sama dengan, kalau posisi maksimum dengan semua membuat potensio VR, ya ditulis saja VR di sini. Contohnya VR-nya dipilih 0 sampai 100K. Jadi artinya kalau 0 dia mematikan, ya. Kalikan R inputnya 1 kilo ohm. Nah, berarti gainnya di sini adalah hasil mulai dari 0 kali sampai dengan 100 kali. Ya, 100 kali. Tulis saja begini ya. Oke. Jadi saya jelaskan di sini. Jadi gain ini akan menguatkan sinyal dari input ini. Ini input main, ini input plusnya, ya. Sebesar 100 kali. Kalau inputnya di ini plus, ini di ground kan juga bisa. Maka penguatannya ya 100 plus 1. Jadi kalau inputnya yang diaktifkan di main, dia bisa bekerja dari 0 sampai 100 kali. Seperti itu. Jadi silakan dipilih-pilih. Nanti kalau memang mikrofon, ya mikrofonnya ya bertiga. Jadi di sini ada input plus, input main, dan ground. Jadi nanti kalau ke mikrofonnya seperti ini, groundnya seperti ini. Jadi ini 0, input plus, input main. Ini outputnya dari mic. Jadi balan ya. Tapi kalau Anda kepengen menggunakan HP, ya pilih salah satu. Seperti itu. Nah, setelah di sini kita akan memasukkan ke penguat tone, ya. Tone kontrolnya. Ini saya pilih 100 PF, ini tidak masalah sampai 200 PF, ya. Nah, dari tone di sini saya akan menggunakan high pass filter dengan sistem yang sederhana semacam ini, ya. Saya pakai high pass filter dengan teknik yang sederhana dengan menggunakan
RC, kemudian ada R digroundkan. Seperti ini. Ini adalah high pass filter, kurang lebih sekitar dia akan mengalami normal pada frekuensi di atas 20 Hz. Jadi lebih dari 20 Hz ya. Jadi high pass filternya pada pemotongan 20 Hz. Jadi kalau dia frekuensi bawah 10 Hz itu dia akan dipotong. Tapi dia tidak curam, yang penting ada pemotongan frekuensi bawah yang tidak diperlukan, sehingga hasil gain ini meskipun satu IC sudah lumayan baik seperti itu. Nah, kemudian kita akan masang tune-nya, bagian tune ini, tune sederhana saja dulu ya. Saya pasang dengan menggunakan teknik umum yang kita pakai. Sistemnya sistem bak sandal, yaitu sistem yang istilahnya pakai umpan balik. Ini plusnya kita groundkan, boleh menggunakan R seperti ini, tidak masalah. Pilih saja R yang besar ya, tidak masalah, tentunya 10K ya, tidak masalah. Ini feedbacknya, ini input minnya, bisa dipasang filter untuk menghilangkan frekuensi tinggi. Nah, jadi kalau para pemirsa ini ada rangkaian mau dimodif semacam ini ya silakan saja ya. Ini saya tunjukkan. Ini tadi yang saya coba adalah, silakan dipilih. Kalau Anda menghendaki frekuensinya agak bawah, maka bagian kapasitor ini bisa dipilih yang lebih besar. Di sini saya pilih, bisa dipilih 47N sampai 68N ya, sama. NF sampai 68. Nah, dari sini kita jumlahkan menuju penguatan negatif. Nah, ini saya kasih nomor saja ini ya. Potensionya kalau ini berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama ini nomor 3 berarti nomor 2, nomor 1. Nah, komponen ini tidak nyambung ya. Kalau nyambung berarti ada dotnya. Jadi gambar rangkaian kalau ada dotnya ini nyambung, untuk pemula biar mulai mengenal ya. Nah, ini outputnya. Ini yang kita pasang ke volume. Nah, ini ke jumlah. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian daripada tune control. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini sekali lagi saya jelaskan kembali bahwa ini adalah input balan. Jadi seandainya Anda tidak menginginkan input balan, gambar ini bisa diganti ya dengan semacam ini. Bisa diganti ini, boleh. Ini berarti gainnya atau penguatannya ya sama tadi, 0 sampai dengan kurang lebih kira-kira sama dengan 100 kali. Jadi input
sinyal di sini ya, contohnya mikrofon ataupun apa namanya sinyal dari HP masuk ke sini ya, masuk ke sini dia berbentuk tegangan sama. Jadi HP itu dia berbentuk suara karena dia dirubah ke speaker. Tapi kalau keluarannya tegangan dari sinyal MP3, CD ataupun yang lain itu berupa tegangan. Jadi tegangan yang diperoleh dari sini, maka sinyal di sini akan dikuatkan sampai 100 kali. Jadi kalau 100 kali itu kalau dalam satuan desibel, jadi V out itu berarti kalau dalam satuan dB ya 20 log ya, VO per VI. Sorry ini ya, penguatannya AV-nya. Jadi sama dengan 20 log VO per VIN, karena VO-nya 100 kali ya berarti 20 log 100 VIN per VIN. VIN coret 2 berarti 40 desibel. Jadi penguatan dari sinyal di sini dikuatkan 40 dB. 40 desibel satuannya. Ini satuan sudah saya bahas dulu. Ini contoh maksimum penguatan. Kalau dia penguatannya hanya 1 kali, ya kita bisa memberi contoh. Kalau penguatannya hanya gainnya 1 kali, maka AV atau penguatan tegangan itu ya sama dengan 20 log ini VO per VIN nya 1 ya log 1 ya 0. Log 1 kan 0 kali 20 ya tetap 0. Artinya 0 dB. Jadi yang sinyal sini sama persis yang keluar dari sini. Tidak ada pelemahan atau penguatan. Kapan saat 0 dB? Ya ini kalian putar saja, pokok nilainya ini sama dengan ini ya akan 0 dB. Jadi pada saat maksimum, gain maksimum, gain di sini akan menguatkan 100 kali tegangannya. Jadi kalau di sini keluar masuk, contohnya mikrofon 10 mV, di 10 mV karena pelan, maka yang keluar di sini ya kali 100, 10 kali 100, jadi di sini akan keluar 1 volt. Nah, 1 volt itu sebuah sinyal yang sudah cukup kuat, lebih kencang daripada keluarannya HP. Nah, seperti itu. Kalau mikrofonnya kencang, dia mengeluarkan 100 mV, maka dia akan keluar 10 volt. Nah, pertanyaannya apa mampu IC ini keluar 10 volt? Tidak mungkin, karena sumbernya kalau sumbernya hanya 10 atau 12 volt gitu, dia akan cacat di sini. Makanya terdengar gembret ya, gembret atau cacat. Nah, seperti itu. Jadi gembret atau cacat itu masalah dengan penguatan. Penguatannya berlebihan. Nah, sekali lagi setelah sistem ini keluar di sini, di sini akan ada sebuah rangkaian RC dan R lagi. Ini adalah sebuah high pass filter. Maka kenapa kok dipakai high pass filter pada frekuensi 20 Hz ke atas? Karena suara bawah 10 Hz itu percuma, tidak bisa didengarkan manusia. Ya. Makanya kita harus memotong. Nah, kalau 20 Hz ke bawah itu ikut di penguatan, maka nanti speaker Anda akan goyang-goyang. Kayak goyang senggol nanti ya. Maka dari itu ini harus dihilangkan frekuensi bawah ini dengan cara rangkaian sederhana ini. Nanti ada teknik lagi bagaimana cara membuat frekuensi yang bawah itu hilang dengan pelemahan yang cukup besar. Bagaimana tekniknya, cara membuat filternya nanti akan saya tunjukkan di episode yang lain. Jadi di sini ya, ini ada HPF atau high pass filter. Ini yang membedakan dengan rangkaian yang ada di pasaran atau dimanapun. Kita membuat high pass filter dengan cara yang simple tadi, sudah saya tunjukkan. Bagaimana cara menghitungnya? Ini kalau menghitungnya cukup rumit, cuma kalau kita simulasikan dengan program di komputer ini mudah sekali. Tinggal pilih-pilih yang terbaik ya sudah, seperti itu bisa dilakukan. Ya nanti kapan-kapan akan saya tunjukkan. Yang penting ini sudah saya berikan contoh bahwa ini adalah sebuah gain, ini adalah sebuah tone. Nah, tone yang kita gunakan di sini adalah tone aktif, ya, tone aktif di sini, aktif atau
Kalau dalam bahasa umumnya itu bak sandal ya. Bak sandal artinya keluaran ini masuk kembali untuk mengurangi frekuensi yang tidak diperlukan. Ya. Pada saat posisi 2 dan 3 ini gandeng, maka posisi frekuensi tinggi ini masuk ke sini, melewati ini masuk ke minus, dikuatkan dengan perkalian antara dua umpan balik ini, tapi dia juga korelasi dengan hambatan yang di sini, sehingga membentuk penguatan yang di sini untuk frekuensi tinggi saja itu menguatkan kurang lebih 10 sampai 12 desibel. Jadi sudah saya simulasikan, insya Allah mungkin episode berikutnya kalian bisa melihat bahwa penguatan ini sudah bisa dicoba disimulasi dan mungkin hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah, di sini juga ada rangkaian bus. Dan bus ini adalah kita pilih kapasitor yang tepat. Ini seringkali orang meremehkan. Jadi ini kapasitor inilah yang kita gunakan pada frekuensi sesuai kebutuhan Anda. Kalau Anda kepinginnya agak frekuensi bawahnya ikut, terus frekuensi agak ke atas midlow ya, midlow-nya ikut, ya kapasitornya ini dikecilkan. Jangan terlampau besar. Kalau kapasitor ini terlampau besar, maka pada frekuensi bawah saja yang akan dikuatkan. Nah, berapa nilai RR ini juga akan mempengaruhi frekuensi yang dikuatkan. Sehingga ketiga komponen ini mutlak untuk dilakukan penggantian kalau Anda kepingin frekuensi-frekuensi tertentu yang akan dikuatkan. Jadi di sini bekerja pada frekuensi kurang lebih mulai 20 Hz sampai mulai bawah sudah bekerja, tapi sudah dipotong di sini sehingga penguatan untuk 20 Hz sudah berkurang di sini. Pada rangkaian ini akhirnya akan membentuk sebuah penguatan pada 20 Hz sampai 80 Hz ini. Titik tertingginya sekitar 60 Hz. Jadi 60 Hz atau nada jeler itu kata orang-orang, ya ini di sini. Nah, maka masuk ke sini penguatannya juga kurang lebih 10 sampai 12 desibel. Sehingga di sini kalau dibuat spektrum, ya spektrumnya, maka akan muncul semacam ini. Nah, ini kalau bassnya di sini, ini kalau treble-nya enggak ke atas ini. Tapi kalau bassnya dikurangi, ya ini akan turun seperti ini. Ya. Ini untuk frekuensi ya. Ini amplitudo atau kekencengan ya bahasa Jawa. Kalau ini 0 dB-nya di sini. Jadi ini untuk treble-nya. Nah, treble-nya juga berada pada frekuensi kurang lebih 10 kHz. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga kita akan buktikan rangkaian ini dengan sederhana tapi hasilnya betul-betul optimal. Ya. Inputnya bisa untuk mikrofon juga untuk HP. Jadi ini fleksibel sekali dengan membuat potensio 100 kilo. 100 kilo ini macam-macam. Anda bisa menggunakan, kalau kepingin yang halus ya gunakan yang pakai 100 kilo tipe A. Jadi A 100 kilo. Ini tipe logaritma. Ya. Kalau Anda menggunakan potensio tipe yang B, maka gainnya akan langsung mendadak kencang. Kenapa? Karena potensio B, tipe B adalah linier. Linier itu kalau dibuka kecil, kilonya langsung banyak. Sementara untuk A, kalau dibuka kecil, kilonya hanya beberapa kilo. Kalau separuhnya 100 kilo, itu berarti separuh dari 100 kilonya logaritma adalah sekitar 10 kilo separuhnya. Jadi yang digunakan adalah kaki nomor 1 di sini. Jadi 1 di sini ya. Kalau ini berarti yang saya jadikan 1 ini, satunya di sini, 2, 3 jadikan 1. Jadi 2, 3 jadikan 1 seperti itu. Jadi pada saat gainnya dibuka, nomor 2 dan 3 itu gandeng. Nomor 1-nya sendirian. Itu logaritma. Kalau gainnya kepingin kenceng lagi ya pakai saja yang A100, 1 mega. 1 mega berarti 1 juta kalikan 1 kilo ya dia bisa sampai 1000 kali gainnya. Seperti itu.
Cuma sistem ini apakah stabil untuk 1000 kali, ya silahkan eksperimen. Nah, supaya pemirsa tahu bahwa cara membuat gen ini yang model begini sudah cukup sederhana tapi handal. Nah, di sini ada input balan. Jadi input balan di sini saya gunakan agar untuk penggunaan mikrofon jarak jauh ini tidak ada noise, tidak ada frekuensi mengganggu, karena pada posisi gen di sini ada sinyal pengganggu minus ditambah dengan sinyal pengganggu plus, maka di sini akan saling menghilangkan sehingga sinyal suara saja yang murni keluar di sini. Jadi untuk penggunaan mikrofon silakan digunakan sistem balan. Nah, untuk memudahkan ya bisa saja pakai jack AKI, jack tusuk itu. Tetapi kalau untuk kabel-kabel panjang silakan digunakan sistem balan. Nah, bagaimana tekniknya untuk sistem balan nanti juga kita buktikan juga. Oke, saya kira ini penjelasan daripada rangkaian. Sebenarnya sangat banyak yang perlu saya jelaskan, tetapi karena keterbatasan waktu nanti akan saya sambung lagi. Jadi yang terpenting di sini ada sistem gain, ada high pass filter, ada filter dari bass sama treble. Ini yang bass, ini yang treble. Yang terakhir adalah outputnya. Jadi hanya satu IC sudah bisa membuat mixer yang sudah cukup layak. Nah, untuk sumbernya atau pin-pin kakinya ini silakan dicocokkan dengan menggunakan datasheet. IC yang digunakan juga silakan digunakan bebas, pakai CRC 458 boleh, LFT K53 boleh, ataupun IC-IC yang handal yang lain. Nah, silakan bereksperimen, semoga sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.